Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Anak-anakku semua, sahabatku semua, santriwan-santriwati al-hafidhah. Alhamdulillah pada malam hari ini, pengajian pada kali ini, kita akan membahas tentang masalah bid'ah. Kita sering dengar orang bilang, jangan begitu bid'ah, masuk neraka. Tapi kita marhabanan, baca sholawatan. Ada yang bilang, marhabanan berjanjian bid'ah. Bid'ah itu masuk neraka. Nanti kita akan bilang tanggal 6 kita akan ngadain peringatan Isra Mi'raj besar-besaran di perapatan dengan Bapak Kiai Haji Manari Hidayat. Tapi ada juga yang bilang, Isra Mi'raj itu bid'ah, masuk neraka. Jangan dengerin. Mereka yang ngomong bid'ah itu mereka nggak ngerti bid'ah. Apa sih bid'ah? Yang sekarang biasa jelasin. Mereka mengambil dalil tentang bid'ah itu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbahnya beliau bersabda. Kata Nabi, "Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah." Waktu bid'atin dalalah. Nabi pernah dalam khutbahnya bilang begini. Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Quran, firman Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah Muhammad. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diperbaharui, yaitu yang bid'ah atau yang diperbaharui. Dan setiap bid'ah itu sesat. Itu kata Nabi dalam khutbahnya. Akhirnya banyak orang yang bilang kalau bid'ah itu sesat. Sekarang kita artikan apa sih bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada, namanya bid'ah. Isra Mi'raj kan di zaman Nabi nggak ada bid'ah tuh. Marhabanan di zaman Nabi nggak ada bid'ah tuh. Nah sekarang peceten di zaman Nabi nggak ada. Peceten ini dibilangnya bid'ah. Sarung di zaman Nabi nggak ada, bilangnya bid'ah. Kalau semua di zaman Nabi disebut bid'ah, ini kitab kuning ya, kitab karangan ulama disebut bid'ah. Kitab Al-Quran yang kamu baca kan di zaman Nabi nggak ada. Al-Quran dibukukan menjadi kitab pada waktu zaman Utsman bin Affan. Itu disebut bid'ah. Jadi yang dimaksud bid'ah itu segala sesuatu yang di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ini HP yang buat syuting itu juga bid'ah. YouTube, Facebook, bid'ah. Oleh karena itu semua bid'ah itu tidak harus sesat. Karena semua yang selain di zaman Nabi itu juga ada sisi baiknya. Tapi ada baiknya nggak? Ada. Kita bisa lihat ceramah, informasi, pengajian di YouTube. Radio ada sisi baiknya nggak? Ada. Ini madrasah dunia di zaman Nabi nggak ada. Disebut bid'ah. Tapi ada baiknya nggak beneran? Ada. Banyak.
majelis taklim atau sekolah SMP, negeri, SMP, swasta, itu di zaman Nabi nggak ada SMP. SMA, STM, semua, di zaman Nabi nggak ada. Tapi ada sisi baiknya nggak? Ada. Itulah bid'ah. Oleh karena itu bid'ah itu tidak harus selesai. Imam Izzuddin bin Abdus Salam membagi bid'ah menjadi 5. Ingat, bid'ah itu ada 5 hukumnya. Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seorang ulama besar. Yang pertama haram. Bid'ah itu haram kalau bid'ah itu menyalahi aturan Al-Quran dan hadis. Contohnya aliran Qadariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Ahmadiyah, itu haram karena bid'ah menyalahi Al-Quran dan hadis. Yang kedua makruh. Makruh yaitu contohnya membuat hiasan-hiasan di masjid. Di dalam masjid ada hiasan-hiasan, tujuannya untuk membagusi masjid, padahal bisa jadi membuat orang nggak khusyuk ibadahnya. Itu boleh, tapi hukumnya makruh. Soalnya di zaman Nabi masjid itu yang ada temboknya ngelos aja, kalau pagar biasa dia, tanah biasa, nggak ada keramik. Ini makruh hukumnya. Sekarang beda. Kita kalau sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan salam-salaman kan? Salaman. Itu bid'ah juga di zaman Nabi nggak ada salam-salaman. Tapi hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena untuk memperkuat silaturahim. Ini bid'ah yang sunnah. Ada juga bid'ah yang wajib. Wajib bid'ah. Apa itu? Belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu syarat. Di zaman Nabi tidak ada ilmu syarat. Kenapa? Ilmu nahwu, ilmu syarat itu bisa membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa dibaca kasar, kenapa dibaca donah. Itu ilmu nahwu, ilmu syarat. Itu hukumnya wajib kita mempelajari. Di zaman Nabi tidak ada. Tapi wajib. Pahamnya? Paham semua? Jadi bid'ah itu menurut Imam Izzuddin bin Abdus Salam Nabawiyin. Ada orang bilang, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan hadis bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis riwayat Imam Muslim. Apa artinya? Siapa yang beramal dengan amal yang tidak ada bagi kami urusan amal itu, maka amal itu tertolak. Man amila amalan, siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada atas kami perkara itu, yang tidak ada perkara itu atas kami, atau dibalik-balik, yang tidak ada atas perkara itu kami, betul amal tersebut tertolak. Nah, ini kan berarti kalau amal yang di luar ajaran Islam atau di luar sunnah Rasul katanya tertolak. Contoh mereka bilang sholat tarawih 23 rakaat nggak sah, soalnya di zaman Nabi sholat tarawih cuma 8 rakaat katanya. Ada yang bilang sholat pakai sarung nggak sah, soalnya di zaman Nabi sholat pakai jubah. Ini hadis itu yang dipakai.